Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini saya mau sharing-sharing lagi terkait dengan salah satu yang masih dianggap penting buat karir dosen, terutama buat juga untuk kenaikan kepangkatan, karena ini kita berbicara tentang regulasi-regulasi yang ada di sekitar perdosenan. Jadi kalau yang tadinya saya upload video itu setiap 2 hari sekali ya, sekarang karena banyak permintaan, jadi saya bahkan harus mempersiapkan setiap harinya video. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lebih dalam, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Baik Bapak Ibu, kita lanjut biar nanti terus berkembang. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya sampai selesai ya, full ya, karena saya mencoba Bapak Ibu merangkum dari semua apa yang pernah disampaikan ya, disosialisasikan, karena mungkin Bapak Ibu itu males untuk melihat video yang begitu panjang, yang 4-5 jaman itu dari hasil sosialisasi. Kalau Bapak Ibu mau melihatnya silakan. Nah, makanya saya mencoba membuat video yang sebisa mungkin jangan sampai lebih 1 jam lah, atau kurang dari 1 jam ya. Dan Bapak Ibu juga bisa mendukung channel saya ini dengan cara mengklik tombol super thanks-nya. Nah, baik, kita akan berbicara lebih banyak terkait dengan regulasi dosen yang ada hubungannya atau kaitannya dengan peningkatan karir dosen. Jadi Bapak Ibu penting untuk memahami setiap regulasi yang beredar saat ini, meskipun di hasil sosialisasi yang saya ikuti ya secara online, itu nanti ada regulasi terbaru khusus untuk dosen yang akan memisahkan aturan dari terutama dosen PNS ya. Kalau selama ini digabungkan dengan ASN pemerintahan, tapi akan berlaku efektifnya itu per Januari 2025 gitu. Jadi untuk saat ini kita masih mengikuti, khususnya untuk yang PNS, kita masih mengikuti aturan-aturan yang masih berlaku saat ini. Nah, kalau untuk non PNS ya tidak seribet PNS gitu ya. Enaknya non PNS tidak seribet PNS. Oke. Nah, jadi agenda yang ada di dalam video ini itu berbicara terkait dengan laporan progres transisi angka kredit dan usulan kebijakan transformasi dosen. Jadi sebenarnya yang poin 1 ini bukan bagian dari tupoksi kita ya, bukan, karena ini kinerjanya orang pusat gitu. Tapi ya kalau misalnya penting-penting amat ya saya sampaikan seseringkas mungkin lah. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, rangkuman pelaksanaan transisi angka kredit dosen itu progres sampai saat ini itu di mana 8.000 itu dari total 98.000 data yang telah ditarik, di mana termasuk di dalamnya adalah jumlah dosen ASN yang menggunakan data di Sistar. Kemudian 3.000 target selesai per pengakuan 31 Oktober 2023, namun jumlah pengakuan angka kredit yang diajukan ke pusat, kemudian jumlah pengajuan kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar itu 6.699 diproses melalui mulai Januari 2023 hingga 31 Juli 2023. Jadi banyak juga yang mengusulkan ini ya, yang mengusulkan guru besar ya. Itu 6.000 ya. Tetapi sepertinya kalau khusus untuk yang guru besar ya, guru besar ini Bapak Ibu harus lebih berhati-hati, karena ya saya nggak tahu ya kenapa kok saya pernah mendapatkan suatu list ya, nama-nama dosen yang berhasil menjadi guru besar, tetapi ya mohon maaf, kalau menurut saya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kalau berangkatnya dari lektor kepala ya gitu.
Nah, kemudian usulan dinilai itu sudah 72% yang diusulkan dan disetujui itu baru 36% dari usulan tersebut, di mana guru besar itu 2.208 atau 33% yang diusulkan ya. Kemudian yang dinilai itu 1.618 ya. Begitupun kalau yang LK itu 4.491 yang diusulkan, kemudian yang dinilai itu 237 atau 48% ya. Nah, kalau yang disetujui itu, kalau yang guru besar itu kurang lebih 11%, sedangkan yang LK itu 25%. Nah, langkah lanjutan, jadi ada 4 langkah yang sedang akan dilakukan oleh tim transisi angka kredit. Yang pertama itu melanjutkan proses ya, karena masih ada target yang harus diselesaikan. Pembagian data sister, penerimaan pengakuan angka kredit, kemudian pemrosesan kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar, dan pendukungan diseminasi implementasi regulasi transisi. Jadi saat ini itu Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di hasil sosialisasi itu masih masa transisi, regulasi transisi yang berlaku. Kemudian yang kedua itu menyiapkan petunjuk lanjutan pengakuan angka kredit per Dirjen, di mana ini melakukan analisis data pengakuan angka kredit dari sister, analisis data persebaran angka kredit itu menurut TMT dan jabatan, kemudian menyusun petunjuk untuk memastikan kewajaran quality control proses klaim dan pemberian angka kredit. Yang ketiga itu menyiapkan petunjuk teknis konversi angka kredit konvensional menjadi angka kredit integrasi. Nah, yang dimana di situ itu ada menjelaskan bahwa melakukan diskusi rutin dengan BKN ya. Nah, ini karena lebih kepada PNS, jadi yang non PNS untuk slide ini di skip dulu ya. Kemudian melakukan analisa SE data khusus, kemudian khusus, dan menyusun petunjuk teknis. Kemudian yang C itu menyusun kebutuhan dukungan teknologi untuk proses konversi. Dan yang keempat itu menyiapkan proses penilaian angka kredit di tahun 2023 dan seterusnya. Nah, kesimpulan diskusi dengan BKN pada tanggal 12 dan 16 Mei 2023 itu terkait dengan interpretasi dan tata cara penilaian pengakuan hasil kerja angka kredit sampai dengan 30 Desember ya 2022, mungkin 2023 ini. Itu kan berdasarkan pasal 58 ya, di mana Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, ada pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing. Kemudian yang kedua, proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Nah, bagaimana hasil diskusinya dengan BKN? Jadi ada beberapa poin dari hasil diskusi yang menghasilkan suatu persetujuan ya, di mana penilaian hasil kerja angka kredit sampai dengan Desember 2023 itu tetap dinilai dengan penilaian angka kredit konvensional sesuai dengan Permenpan Jabatan Fungsional Dosen nomor 17 tahun 2013 JO, Permen Pen RB nomor 46 tahun 2023, Permendikbud 92 tahun 2014 dan POPAK. Kemudian penilaian dengan angka kredit konvensional ini diharapkan dikuatkan dalam SE ya, surat edaran BKN yang akan terbit. Kemudian implementasi SE BKN tentang penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi ini dilakukan masing-masing instansi pembina setelah penilaian dengan metode konvensional selesai dinilai. Berikutnya, pengumpulan penilaian dan konversi diprioritaskan untuk dosen PNS yang memiliki jabatan fungsional dan berstatus aktif. Dan yang terakhir itu adalah instansi pembina dan tim penilai angka kredit bertanggung jawab untuk memastikan kewajaran dan pengakuan angka kredit
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kemendikbudristek. Nah, berikutnya ini Kemendikbudristek itu perlu menentukan tata cara penilaian kinerja dosen per Januari 2023 kemarin ya. Jadi ini akan terus berlanjut Bapak Ibu, di mana berdasarkan diskusi dengan BKN tanggal 12 dan 16 Mei 2023 itu terkait interpretasi dan tata cara pelaksanaan transisi untuk kinerja per 1 Januari 2023, ini diperlukan analisis lebih lanjut dan arahan untuk pelaksanaan penilaian kinerja sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Di mana di situ disebutkan pada pasal 59 bahwasanya pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, penilaian angka kredit jabatan fungsional berdasarkan konversi predikat evaluasi kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai. Aparatur sipil negara, dalam hal ini adalah Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 155 yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023. Nah, dari hal tersebut itu melahirkan diskusi dengan BKN itu sebagai berikut. Kemendikbudristek itu perlu memiliki kebijakan terkait dengan tata cara penilaian kinerja dosen ASN per Januari 2023. Selanjutnya, Kemendikbudristek itu perlu menentukan tata cara mengukur kinerja perguruan tinggi per 1 Januari 2023 untuk disatukan dengan penilaian kinerja dosen. Yang ketiga, itu Kemendikbudristek itu perlu menentukan tata cara pengumpulan kinerja dosen ASN per 1 Januari 2023 dengan mempertimbangkan pelaksanaan teknis dan penggunaan aplikasi antara Kemendikbud, BKN, dan Pan-RB. Nah, berikutnya itu adalah usulan kebijakan transformasi dosen. Ya, nah ini mulai berlaku untuk semua dosen ya. Nah, arah transformasi ke manajemen dosen ya. Kementerian kembali pada peraturan peran utamanya sebagai pembina profesi dosen, di mana dependensi atas kepegawaian dan keuangan negara berakibat pada beban administrasi dan terhambatnya produktivitas dosen. Ya, itu benar sekali. Nah, di mana di situ ya, jadi ada dosen itu perlu selalu menginput BKD untuk penilaian kinerja. Jadi, hasil kinerja kita itu kayak gimana ya? Entah itu dipercaya apa enggak, ya saya bingung juga. Ya, pokoknya kita setiap semester hasil kinerja kita itu harus kita upload ke BKD gitu ya. Kemudian, kenaikan pangkat atau golongan tidak selaras dengan kenaikan jenjang akademik. Itu yang menjadi kenyataan selalu begitu. Kemudian pemerintah pusat bertanggung jawab untuk penetapan karir dosen. Nah, oleh karena itu diperlukan transformasi tata kelola dosen yang memperjelas pembagian peran antara PT dan kementerian. Jadi kalau kita berbicara transformasi itu bergeraknya itu top down ya, dari atas ke bawah, semestinya semacam itu. Jadi the first driver must to come from the top, seperti itu. Jadi penggerak pertamanya itu harus dari atasan dulu. Itu ya kalau kita berbicara tentang transformasi semacam itu. Ya, berbeda dengan revolusi ya. Kalau revolusi itu down to top ya. Nah, apa sebenarnya peran perguruan tinggi di sini? Jadi dosen bekerja secara produktif dan minim beban administratif. Itu kan yang diharapkan ya. Seperti dosen-dosen yang ada di mana? Di luar negeri itulah. Ya, mereka nggak tahu menyusun apalah gitu. Pokoknya kalau riset ya riset aja gitu. Nah, kita mah ngurusin, kalau sudah penelitian harus ngurusin juga keuangannya lah, macam-macam ya gitu. Kemudian apa sebenarnya peran perguruan tinggi? Jadi manajemen kepegawaian dosen, itu manajemen karir dosen dan manajemen remunerasi dosen ya. Remun ya, yang banyak dibanggakan oleh para dosen ya. Kemudian ada peran kementerian, di mana peran kementerian ini sebagai penguatan fungsi pembinaan perguruan tinggi. Kemudian ada penguatan dukungan keuangan untuk kemandirian perguruan tinggi dan penguatan fungsi pembinaan dosen. Nah, itu yang menjadi peran dari kementerian
Nah, selanjutnya agenda transformasi ini pengaturan dosen oleh Kemendikbudristek. Jadi menggantikan pengelola dosen secara terpusat menjadi penilai kinerja terdesentralisasi berbasis visi misi referensiasi perguruan tinggi. Kelihatan nggak ya? Nah, mungkin saya perbesar begini ya. Jadi oke, seperti inilah. Saya khawatirnya kalau misalnya, mohon maaf Bapak Ibu ya kalau agak sedikit like that. Nah, jadi menggantikan pengelola dosen ya secara terpusat menjadi penilaian kinerja terdesentralisasi berbasis visi misi diferensiasi perguruan tinggi. Dimana kalau kita lihat ya di sini ya, itu kan berdasarkan dari kalau yang bagian ini kan berdasarkan dari slide sebelumnya. Nah, bagaimana 3.000 dosen itu, 300.000 dosen dapat bekerja semakin produktif sesuai dengan visi misi diferensiasi perguruan tinggi masing-masing dengan beban administrasi yang minim. Jadi yang pertama itu ada prerequisite ya, 1. Dosen sepenuhnya adalah jabatan profesional dan pegawai perguruan tinggi, bukan lagi ASN. Tuh. Kemudian yang kedua itu dosen berada pada perguruan tinggi yang mandiri sehingga mampu mendeklarasikan visi misi diferensiasi dengan jelas dengan terukur sesuai jenis pembelajaran yang diselenggarakan. Kemudian yang ketiga itu perguruan tinggi memperoleh pendanaan yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengelolaan dosen. Dan yang keempat itu pengolahan dosen itu dilakukan oleh PT dengan acuan NSPK dari kementerian serta terdiferensiasi untuk jenis dosen, akademik, vokasi, dan profesi. Kemudian yang kelima itu adalah dosen berada dalam ekosistem ya, ekosistem lintas pemangku kepentingan yang bersama-sama menentukan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembangunan nasional. Nah, selanjutnya problem statementnya yang pertama itu berdasarkan dari prerequisite yang pertama itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dosen tanpa skema ASN. Ini jadi kalau yang pernah saya dengar ya, jadi dosen itu semuanya statusnya sama gitu untuk kedepannya. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu adalah masih ada aja penerimaan untuk dosen P3K dan ASN gitu. Padahal di sini itu sudah dijelaskan bahwa bagaimana memenuhi kebutuhan dosen tanpa skema ASN. Jadi sudah ada pemikiran-pemikiran itu ya. Kemudian bagaimana agar skema kepegawaian perguruan tinggi sama dengan lebih baik dari skema ASN gitu. Jadi ada dua problematik yang terjadi saat ini ya, karena biar nanti tidak memunculkan kecemburuan sosial antara dosen non ASN dan dosen ASN ya. Jadi kayak seperti kalau di luar negeri itu yang setahu saya ya, itu dosen semuanya sama. Nggak ada yang kalau ASN ya ASN semua, non ASN gitu. Karena mereka itu universitasnya sedikit gitu ya, nggak sebanyak di Indonesia. Di Indonesia itu kan penduduknya kan di bawah ini ya, di bawah China. Tapi China itu nggak lebih dari hanya cuma 2.000 lebih universitasnya, dan itu universitasnya rata-rata masuk top 100 rank world ya di situ. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu 4.000 lebih universitas. Jadi mudah sekali orang-orang itu memberikan izin untuk membangun atau membuat universitas gitu kalau di Indonesia. Nah, ini kan kalau kita lihat ya bagaimana mengukur dan meningkatkan kemandirian 4.000 PT dengan ragam konteks dan kondisinya. Ini 4.000 tadi ya. Kemudian problem statement yang ketiga itu beberapa besar dana yang dibutuhkan oleh PT untuk mengolah dosen secara mandiri. Berapa besar dana yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana memastikan kebutuhan dana tersebut dapat terpenuhi.
Dan yang keempat itu, bagaimana NSPK, dosen, akademik, vokasi, dan profesi. Kemudian bagaimana pembagian peran pusat perguruan tinggi dan LLDikti dalam mengelola dosen. Dan yang kelima itu adalah bagaimana memfasilitasi proses perumusan tujuan dan kebutuhan bersama. Nah, unit utamanya yaitu tentunya Direktorat Sumber Daya ya, yang Direktorat KLSD. Kemudian unit utama yang problematik kedua itu adalah sama ya. Sedangkan yang ketiga itu Dirjen Distek ya. Kemudian Setditjen, Vokasi, Biro Perencanaan. Kemudian yang keempat itu Ditdaya, KLSD, Biro SDM, Kemenpan RB, dan BKN. Kemudian unit utamanya itu yang kelima adalah Dirjen Dikti, Dirjen Diksi. Nah, enabler prerequisite-nya ada penyesuaian regulasi, kapabilitas finansial, dan kapabilitas operasional. Nah, selanjutnya ini adalah analisis penyesuaian regulasi yang diperlukan untuk transformasi pengelola dosen ya. Jadi topiknya itu registrasi dosen, kemudian poin perubahannya adalah nomor registrasi dosen sama dengan NUPTK ya. Jadi NIDN itu sekarang diganti dengan NUPTK. Kemudian usulan kebijakan pada regulasi level menteri itu revisi Kemendikbud 92 membuat rincian registrasi yang merujuk pada Kemendikbud 1 data. Berikutnya ini masih yang analisis pengelola regulasi yang diperlukan untuk transformasi pengelola dosen yang bagian kedua ya. Ada 6 bagian. Ada topiknya pengangkatan dosen, kemudian poin perubahannya itu memungkinkan multi entry level dosen ya. Kemudian penetapan jabatan dilakukan oleh perguruan tinggi mengikuti NSPK kementerian. Yang kolom sebelah kanan, paling kanan itu revisi Permendikbud nomor 92 ya. Jadi pengangkatan pertama dosen dilakukan oleh PT sesuai dengan kebutuhan dan pemenuhan syarat jenjang jabatan. Jadi tidak terbatas pada jabatan asisten ahli dan lektor. Kemudian kebutuhan dosen itu ditetapkan oleh perguruan tinggi mempertimbangkan kapasitas finansial, kebutuhan dosen ASN, kemudian dikoordinasikan PT dan ditetapkan kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya itu syarat jenjang jabatan terdiri dari pemenuhan uji kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kementerian menetapkan standar kompetensi dosen akademik, vokasi, dan profesi untuk setiap jenjang jabatan. Dan yang kelima itu bagi ASN, ada uji pemenuhan syarat jenjang jabatan untuk pengakuan pertama dilakukan oleh PT. Kemudian ada uji pemenuhan syarat jenjang jabatan oleh PT melibatkan panitia yang ditunjuk oleh kementerian, PTNBH, dan LLDikti untuk mengantisipasi kesiapan PT. Kemudian yang terakhir itu penetapan dan di pengangkatan dosen ASN dilakukan oleh kementerian. Berikutnya itu topik sertifikasi dosen. Jadi kalau topik sertifikasi dosen itu poin perubahannya itu ada di Serdos itu ditetapkan pada saat dosen mulai karir. Kemudian operasionalisasi Serdos dilakukan pada perguruan tinggi mengikuti NSPK kementerian. Kemudian usulan kebijakan pada regulasi level undang-undang atau PP Perpres itu Perpres ya, revisi undang-undang dikti dan PP terkait dengan agar Serdos dapat diterapkan sebelum pengangkatan pertama, kemudian detail persyaratan Serdos perlu dicek ya, artinya dicek ulang jumlah peserta Serdos juga. Kemudian usulan kebijakan pada regulasi level menteri itu revisi Permendikbudristek nomor 51 tahun 2017 dan Kapdirjen nomor 92 tahun 2021 tentang PO Serdos, di mana Serdos ini dilakukan sepenuhnya pada perguruan tinggi termasuk dalam menetapkan jumlah peserta yang disertifikasi. Kemudian perguruan tinggi mengacu pada NSPK kementerian dalam menyelenggarakan sertifikasi. Kemudian dalam hal PT belum siap, PT melibatkan pihak
yang dilegalisasi oleh Kementerian LLDikti untuk menyelenggarakan sertifikasi termasuk dalam penetapan jumlah peserta yang perlu disertifikasi. Nah, berikutnya ini adalah yang lain ya, masih analisis penyesuaian regulasi ini. Masih topiknya tentang pengolahan kinerja dosen. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di tabel ini, biar nanti tidak begitu lama saya membuat videonya. Karena ini kan masih sampai poin 6 ya. Sekarang poin 4. Ini yang poin 5 tentang jenjang jabatan promosi dan pindahan ya. Pindahan ini pernah saya bahas juga ya, baik itu pindah internal maupun eksternal. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di video saya yang lain. Dan untuk yang keenam itu tunjangan dan remunerasi ya, remunerasi. Jadi ini juga tentang tunjangannya. Nah, berikut itu Kementerian perlu melanjutkan upaya untuk meningkatkan kapabilitas perguruan tinggi secara finansial dan secara operasional ya. Kapabilitasnya, kalau misalnya kita berbicara tentang finansial, berarti ada problem statementnya. Seberapa besar sebenarnya dana yang dibutuhkan oleh PT untuk mengelola dosen secara mandiri tadi yang sudah dibahas. Kemudian bagaimana memastikan kebutuhan dana tersebut dapat terpenuhi. Kemudian bagaimana PT bisa menunjuk blok anggaran yang tepat. Tindak lanjut, jadi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya berkoordinasi dengan Sisditjen Dikti dalam melakukan penghitungan kebutuhan perguruan tinggi khusus dalam mengolah dosen, termasuk dalam membayar tunjangan, mengangkat dan memberikan remunerasi untuk dosen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, operasional itu bagaimana PT ini bisa merumuskan visi misi diferensiasi yang terukur. Kemudian bagaimana PT bisa melaksanakan serdos secara mandiri sesuai dengan kebutuhan yang terukur. Dan yang ketiga, bagaimana memastikan perguruan tinggi memiliki kapabilitas dalam menetapkan kinerja lektor kepala dan guru besar dan pengangkatan lektor kepala dan guru besar. Serta bagaimana mengefisiensikan proses pembayaran tunjangan sertifikasi dosen. Kemudian yang ke tindak lanjutnya itu perumusan klasterisasi 4.000 perguruan tinggi berdasarkan kesiapan atau kemandirian. Kemudian perumusan standar pengukuran akuntabilitas 4.000 perguruan tinggi berdasarkan kesiapan atau kemandirian. Dan yang ketiga itu mendesain intervensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemandirian 4.000 PT, terutama dalam konteks kesiapan mengolah dosen secara mandiri. Nah, peta ruang lingkup pengaturan dosen di sini. Jadi kalau kita lihat di situ ada pengaturan tambahan, dalam hal ini adalah pengaturan instansi pemerintah, ada pengaturan ASN, pengaturan berbagai jabatan fungsional, dan yang warna biru itu ya yang utama pengaturan jabatan fungsional dosen, serta pengaturan jabatan pranata lab pendidikan. Nah, kalau kita fokus kepada pengaturan jabatan fungsional dosen ya, itu ada yang dosen ASN dan non-dosen non-ASN, dosen ASN dan non-ASN gitu. Nah, ada beberapa peraturan yang mencangkup di dalamnya, ya yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara dalam mendesain pengaturan yang disepakati untuk menggunakan perspektif utama dosen secara umum, jadi ada PTN ya, PT indikator kinerja perguruan tinggi, kemudian dosen ASN itu ada dosen sendiri ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Ini lampiran-lampirannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.